Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Rizky Prayitno, profesi sebagai tenaga vokasi farmasi. Saat ini saya sedang bekerja di RSUD Waled Kabupaten Cirebon dengan status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kali ini saya sedang membuat video laporan rencana aksi perubahan, yang mana merupakan salah satu tugas dari rangkaian masa orientasi. Baik, langsung saja kita simak bersama video selengkapnya. Check it out. Hal yang melatar belakangi saya membuat laporan aksi perubahan ini adalah satu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Di dalamnya terdiri dari 14 bab dan 77 pasal yang secara gamblang menyatakan bahwa aparatur sipil negara atau ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang keselamatan pasien menjadi salah satu parameter akreditasi rumah sakit. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 4 tentang hak WNI mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0117-Menkes-1335-2024 tentang tenaga vokasi farmasi. Yang kelima, Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi P3K, dan yang terakhir yang keenam yaitu Keputusan Kepala LAN Nomor 289-K-1-PDP-07-2022 tentang pedoman orientasi P3K. Maksud dari pembuatan laporan rencana aksi perubahan ini adalah 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. 4. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Adapun pelaksanaan orientasi ini dibagi menjadi dua, yaitu 1. Daring dilakukan di RSUD Waled melalui Zoom dari tanggal 23 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2024. Yang kedua, secara luring dilakukan 1 hari penuh di Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten Majalengka. Kabupaten Cirebon memiliki visi, yaitu terwujudnya menjadi Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Sedangkan misi Kabupaten Cirebon itu sendiri adalah 1. Kabupaten Cirebon berbudaya dengan mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. 2. Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. 3. Kabupaten Cirebon agamis, meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. 4. Kabupaten Cirebon maju, meningkatnya produktivitas masyarakat Kabupaten Cirebon untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar regional, nasional, bahkan internasional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
Yang kelima adalah Kabupaten Cirebon Aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Cirebon untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Selanjutnya, kami tampilkan SOTK Kabupaten Cirebon. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Manajemen P3K diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar prosedur, dan kriteria. Manajemen P3K meliputi 1. Penetapan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Penilaian kinerja, 4. Penggajian dan tunjangan, 5. Pengembangan kompetensi, 6. Pemberian penghargaan, 7. Disiplin, 8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja, 9. Perlindungan. Rumah Sakit Umum Daerah Walet berada di Jalan Prabukian Santang nomor 4 Walet, Kabupaten Cirebon, yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, khususnya dengan Kabupaten Brebes. RSUD Walet adalah rumah sakit tipe B yang telah terakreditasi paripurna Starkes pada tahun 2022. Berikut gambaran singkat perubahan RSUD Walet dari masa ke masa. Visi RSUD Walet menjadi rumah sakit berbudaya yang unggul dalam pelayanan pendidikan dan pelatihan yang bereputasi nasional dengan berlandaskan kedokteran berbasis masyarakat menuju Cirebon sejahtera pada tahun 2024. Misi RSUD Walet: 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau yang berorientasi pada keselamatan pasien dengan menyertakan peran aktif masyarakat. 2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan SDM kesehatan berkualitas dengan kompetensi yang sesuai standar nasional dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. 3. Menyelenggarakan penelitian, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran kesehatan atau Iptek-Dokes yang dapat berkontribusi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Berikut kami tampilkan SOTK RSUD Walet. Tenaga vokasi dalam bidang ilmu farmasi merujuk kepada individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan praktis dalam mendukung layanan farmasi, seperti asisten apoteker atau teknisi farmasi. Penulis di sini berprofesi sebagai asisten apoteker yang menjalankan praktik kefarmasian yang dalam menjalankan praktik tertentu di bawah supervisi apoteker. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 376/Menkes/Per 5 Romawi 2009 tentang uraian tugas asisten apoteker adalah sebagai berikut. 1. Menyiapkan rencana kerja kefarmasian. 2. Mengelola perbekalan farmasi. 3. Menyiapkan pelayanan kefarmasian. 4. Melangsungkan pelayanan farmasi secara optimal. 5. Mengelola perbekalan kesehatan rumah tangga. 6. Melangsungkan kegiatan pengabdian masyarakat. 7. Mengikuti kegiatan seminar atau workshop atau pelatihan
tentang farmasi. Oke, set foto tadi adalah cuplikan isu yang akan dibahas lebih detail di sini tentang pengelolaan obat high alert, mulai dari penyimpanan, pelabelan, membuat panduan dosis, edukasi, pengenceran elektrolit pekat, penempelan label drug added, hingga double check. Ini adalah lemari khusus untuk menyimpan golongan obat high alert atau terpisah penyimpanannya dari golongan obat lainnya. Di dalamnya hanya berisi obat high alert yang sudah kita perlakukan secara khusus dengan menempelkan label high alert itu sendiri hingga penempelan label pengenceran obat elektrolit pekat. Ada juga obat golongan high alert yang mengharuskan edukasi langsung kepada pasien, yaitu golongan insulin, agar pasien bisa secara mandiri menggunakannya di rumah. Golongan obat high alert wajib double check karena tingkat resiko yang sangat tinggi. Selain itu, wajib juga menempelkan label drug added pada racikan obat high alert sesuai dengan yang diresepkan dokter. Berikut, kami sajikan langkah demi langkah pencampuran obat high alert sampai dengan penempelan label drug added. Mari kita simak bersama. Siapkan alat dan bahan obat yang kita gunakan. Hitung masing-masing dosis obat yang akan kita ambil. Pencatatan pada label drug added. Lakukan pencampuran di dalam mesin LAF, laminar airflow. Alhamdulillah, resep pun telah selesai dikerjakan. Dan berikut, kami lampirkan metrik rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan dua hal, yaitu bahwasanya dari kegiatan orientasi ini dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengetahui dan memahami tugas dan fungsi ASN. Kedua, mengetahui dan paham tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah.
3. Mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Sedangkan saran dari kami ada BKP-SDM sebaiknya berkesinambungan meningkatkan pelaksanaan pelatihan ASN, baik PNS maupun P3K yang tidak hanya terbatas pada masa orientasi. Demikian kiranya laporan rencana aksi yang dibuat sebagai tugas wajib seorang P3K selama dalam rangkaian kegiatan orientasi. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, dan bimbingannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat dan anugerahnya kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.